Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Derji. Di pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang bentuk akar. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Adapun beberapa tujuan, yang pertama kita akan memahami konsep bentuk akar. Kedua, bagaimana cara perpangkatan bentuk akar. Yang ketiga, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Dan yang keempat nanti menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar dan cara menyelesaikannya. Sekarang mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama yaitu memahami konsep bentuk akar. Bentuk sederhana dari bentuk akar itu adalah akar kuadrat, di mana akar kuadrat itu merupakan kebalikan dari pangkat. Nah, di sini kata kuncinya bahwa akar kuadrat adalah kebalikan dari pangkat yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya: jika A pangkat N sama dengan B, ini pangkat, maka akar N dari B sama dengan A. Ini dibaca akar N dari B sama dengan A. Sehingga jika di sini A pangkat 2, N yang tadi diganti dengan 2 sama dengan B, maka akar dari B sama dengan A. Nah, misalnya di sini Ibu kasih contoh akar 4. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Kemudian akar tadi itu kebalikan dari pangkat. Nah, sekarang kita lihat 2 pangkat 2. Misalnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Berarti akar 4 dari 2 merupakan kebalikan dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, akar kuadrat. Ini tulisan akar kuadrat ditulis akar begini saja. Ini dibaca akar kuadrat atau akar 2. Jadi di sini kenapa hasilnya 2? Berarti kita cari nilai yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 4. Jadi 2 kali 2. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal. Yang pertama akar 36. Berapa akar dari 36 atau akar kuadrat dari 36? Nah, sekarang kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya sama dengan 36, yaitu angka 6. Jadi di sini mengapa hasilnya 6? Karena 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Yang kedua 169. Nah, di sini bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 169. Kenapa hanya 2 kali? Karena di sini akar kuadrat, berarti pangkat 2. Berarti di sini adalah 13. Mengapa? Karena 13 kuadrat itu sama dengan 13 kali 13 sama dengan 169. Yang ketiga 144. Di sini hasilnya berapa? Di sini hasilnya 12. Mengapa 12? Karena 12 kuadrat itu sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir di sini. Di sini sama dengan 15. Sekarang bilangan berapa yang jika diakarkan hasilnya sama dengan 15? Atau 15 kali 15 itu sama dengan berapa? Nah, jadi di sini hasilnya di sini sama dengan 225. Jadi di sini akar dari 225 itu sama dengan 15. Karena 15 kuadrat sama dengan 225. Nah, sekarang bentuk akar lainnya adalah ada akar pangkat 3, akar pangkat 4 dan sebagainya. Nanti ada juga akar pangkat 6, ada akar pangkat 5 dan sebagainya. Nah, secara umum akar pangkat N dari A ditulis seperti ini. Ini dibaca akar N dari A sama dengan A pangkat 1 per N.
1 itu pangkat dari A dan tidak ditulis per N. Artinya apa? Bilangan yang dikalikan sebanyak N dan menghasilkan nilai A, di mana A dan N-nya nanti itu bilangan positif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Di sini dibaca nomor 1 itu dibaca akar 3 dari 8. Akar 3 berarti apa? Kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya sama dengan 8. Berarti berapa? Itu 2. Mengapa? Karena 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ingat tadi bahwa akar kuadrat itu merupakan kebalikan dari pangkat. Nah, sekarang yang kedua, akar 3 dari 512. Bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 512? Di sini hasilnya 8. Mengapa 8? Karena 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Yang ketiga, di sini akar 4 dari 256. Mengapa di sini hasilnya 4? Karena kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 256. Maka di sini 4 pangkat 4 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya sama dengan 256. Kemudian yang terakhir, di sini akar 3 dari 27 kurang akar 4 dari 16. Mengapa di sini 3 kurang 2 sama dengan 1? Yang pertama, kita cari akar 3 dari 27, berarti bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27. Di sini jawabannya 3. Mengapa? Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi akar 3 dari 27 sama dengan 3. Yang kedua, akar 4 dari 16. Akar 4 dari 16 berarti kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 16. Di sini jawabannya 2. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Jawabannya adalah 2. Jadi sekarang tinggal kita kurangkan 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi akar 3 dari 27 kurang akar 4 dari 16 sama dengan 1. Nah, sekarang berdasarkan contoh-contoh soal tadi, sekarang kita coba beberapa soal. Di sini, nah, hitunglah nilai dari akar 729. Berarti di sini akar 2. Ini maksudnya akar 2. Berarti kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 729. Di sini jawabannya adalah 27. Mengapa? Karena 27 pangkat 2 sama dengan 27 kali 27 sama dengan 729. Sekarang yang kedua, akar 4 dari 625. Artinya kita cari bilangan yang jika dipangkatkan 4 hasilnya 625. Di sini jawabannya adalah 5. Mengapa? Karena 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Nah, sekarang yang terakhir, akar 6 dari 64 dikurangi akar 25. Nah, sekarang yang pertama kita cari akar 6 dari 64. Berarti apa? Cari bilangan yang jika dipangkatkan sebanyak 6 kali hasilnya 64. Yaitu jawabannya 2. Atau akar 6 dari 64 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Berarti di sini jawabannya 2 kurang akar dari 25. Berarti apa? Di sini akar kuadrat. Berarti cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 25.
Berarti akar dari 25 itu sama dengan 5. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 2 kurang 5. 2 kurang 5 berapa? Yaitu min 3. Oke, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu perpangkatan bentuk akar. Di sini rumusnya adalah akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Ini dibaca akar N dari A pangkat M. Atau A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Jadi ini bisa disimpulkan dalam kurung akar N dari A tutup kurung pangkat M. Nah, di sini juga bisa tulis pangkat M. Di sini 1 kali M sama dengan M. Nah, sekarang A itu bilangan bulat positif. M dan N-nya juga bilangan bulat positif. Serta nilai N-nya harus lebih besar dari 0. Nah, pada sifat ini kita bisa lihat terdapat akar N, ini yang namanya akar N dari A pangkat M. Nah, ketika disederhanakan, maka ini yang namanya sederhana, maka akar N ini nanti akan menjadi penyebut dan pangkat M ini akan menjadi pembilang. Dengan syarat yang lain di mana N harus lebih besar sama dengan 2. Mengapa? Karena akar itu kan sama dengan akar kuadrat, berarti di sini nanti 2. Berarti N-nya nanti kalau di dalam soal atau kita mau menyederhanakan soal, N-nya kita bisa lihat kalau N-nya di sini 3 berarti itu akar 3. Intinya N-nya tidak boleh kurang dari 2. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk akar. Jika di dalam soal hanya disuruh untuk menuliskan dalam bentuk akar, berarti kita tidak perlu mencari nilainya. Di sini 8 pangkat 1/2. Maka bentuk akarnya sama dengan akar dari 8. Mengapa kita hanya tulis akar dari 8? Kita bisa tulis juga seperti ini. Ingat tadi M ini atau 1 ini sama dengan M, berarti di sini. Dan 2 itu sama dengan akar, berarti di sini. Jadi akar 2 dari 8 pangkat 1. Nah, akar 2 atau akar kuadrat biasanya hanya ditulis seperti ini. Akar. Misalnya akar dari 16 sama dengan 4. Akar dari 25 sama dengan 5. Mengapa? Karena kita mau cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hanya 2 kali hasilnya 16. Ini 2 kali hasilnya 25. Jadi akar kuadrat atau akar pangkat 2 hanya ditulis akar seperti ini. Tambah nilai di dalamnya. Sekarang yang kedua. 4 pangkat 2/3. Ingat, pembilang ini merupakan pangkat dari basis dan penyebutnya merupakan akar. Berarti pertama kita tulis akar dahulu, tulis akar, kemudian kita tulis basis atau bilangan pokoknya 4, kemudian kita tulis pangkat dari 4 yaitu 2, kemudian kita tulis akar. Di sini akar 3 karena penyebutnya 3. Jadi bentuk akarnya akar 3 dari 4 pangkat 2. Contoh 2. Tentukanlah nilai. Berarti di sini nanti kita mau cari nilai dari bentuk pangkat. 27 pangkat 2/3. Maka cara yang pertama, kita ubah bentuk pangkat ini dulu dalam bentuk akar. Berarti 27 pangkat 2/3. Berarti kita tulis akar. Kemudian 27 pangkat 2/3. Bisa 2, di sini akar 3. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan lagi. Jadinya akar 3 dalam kurung 27 pangkat 2.
Mengapa 2-nya di luar kurung? Sama saja di sini 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, setelah ini kita sederhanakan angka 27. Nah, sekarang bagaimana menyederhanakannya? Bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 27? Ini. Karena di sini akar 3 dari 27. Berarti akar 3 dari 3 pangkat 3. Mengapa? Karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jangan lupa pangkat 2. Nah, sekarang kita kalikan pangkat sekarang dengan pangkat. Nah, akar 3 dari 3 pangkat 3 kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan. Ke dalam bentuk pangkat. Maka 3 pangkat 3 per 3. Mengapa 3 per 3? Karena di sini 3 pangkat 3 dan 3-nya ini jadi pembilang dan akar 3-nya jadi penyebut. Kemudian kali dengan pangkat 2 tadi. Nah, sekarang 3 per 3. 3 per 3 itu kan sama dengan 1. Jadi sisa 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 itu sekarang kita sederhanakan. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh soal berikutnya. Di sini 16 pangkat 1 per 2. Nah, 16 pangkat 1 per 2. Yang pertama, kita ubah dalam bentuk akar pangkat. Tulis di sini 16, di sini 1, di sini 2. Jadi, yang ini kita bisa sederhanakan dalam bentuk kurung, pangkat 1-nya di luar kurung. Jadi, akar 2 dari 16 pangkat 1. Nah, sekarang kita sederhanakan angka 16 ini. Bilangan berapa yang jika dipangkatkan 2 kali hasilnya sama dengan 16? Yaitu berapa? 4 pangkat 2. Berarti di sini akar 2 dari 4 pangkat 2 pangkat 1. Nah, sekarang kita ubah lagi akar 2 dari 4 pangkat 2 ke dalam bentuk biasa atau ke dalam bentuk akar pangkat. Bukan akar pangkat, ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi 4 pangkat 2 per 2 pangkat 1. Mengapa 2 per 2? Karena ini pangkat ini jadi pembilang, ini jadi penyebut. 2 per 2. Karena di sini 2 per 2 kita bisa langsung sederhanakan. 2 bagi 2 itu sama dengan 1, maka sisa 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Next, contoh nomor 3. Tentukan hasil dari akar 3 dari 2 pangkat 3. Nah, contoh soal 2 tadi dari bentuk biasa ke bentuk akar. Nah, sekarang kita mau cari hasil dari bentuk akar, maka kita ubah dulu dalam bentuk pangkat pecahan. Maka sekarang kita jawab soal yang ini. Akar 3 dari 2 pangkat 3. Pertama kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti ini 2 pangkat 3 per 3. Mengapa? Karena ini kan 1 kali 3, berarti 3 per 3. 2 pangkat 3 per 3, berarti 3 bagi 3 itu kan sama dengan 1. Berarti sisa 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Tetap 2. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, akar 4 dari 9 pangkat 2. Pertama kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti 9 pangkat 2 per 4. Nah, sekarang kita sederhanakan angka 9 ini menjadi bentuk pangkat pecahan. Pangkat pecahan sederhana. Kemudian kita nanti kalikan pangkatnya dengan pangkat. Nah, 9 itu kan sama dengan berapa? Itu sama dengan 3 pangkat 2. Kali dengan 2 per 4. Nah, sekarang kita kalikan pangkat dengan pangkat.
Berarti yang dikalikan itu hanya pembilangnya. Berarti 3 pangkat 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4 per 4 yang ini, 4 penyebut. Hasilnya berapa? 4 bagi 4 sama dengan 1. Berarti sisa 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Next, sekarang yang ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini pada bentuk akar itu tidak selalu memiliki nilai rasional seperti akar 2, akar 3, dan akar 5 dan sebagainya itu adalah contoh bilangan irasional. Nah, untuk keperluan kepastian, biasanya kita menggunakan pendekatan untuk bentuk akar tersebut menggunakan alat bantu seperti kalkulator. Misalnya kalau kalian pakai kalkulator, kalian cari akar 2, hasilnya di situ menunjukkan 1,4142. Nah, begitu juga akar 3 dan akar 5. Nah, bentuk akar yang bukan rasional dapat diubah ke bentuk akar lain yang paling sederhana dengan menggunakan operasi atau manipulasi matematika. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana menyederhanakan bentuk akar, kita perhatikan beberapa contoh soal. Oke, di sini Ibu kasih 2 cara. Yang pertama itu nanti kita mencari atau menyederhanakan bentuk akar itu dengan menggunakan atau mencari faktor yang salah satunya bilangan kuadrat. Nah, contoh yang pertama akar dari 20. Nah, yang pertama kita cari faktor dari 20 yang salah satunya bilangan kuadrat. Perlu kalian ingat bahwa bilangan kuadrat itu hasil kali 2 buah angka yang sama. Misalnya 1 itu didapat dari 1 kali 1. 4 didapat dari 2 kali 2, 9 didapat dari 3 kali 3, 16 didapat dari 4 kali 4, 25 itu didapat dari 5 kali 5, dan seterusnya. Nah, di sini akar dari 20 berarti kita kalikan dengan 4, akar 4 kali 5. Mengapa di sini kita ambil 4 dan 5? Karena akar 4, karena 4 di sini adalah bilangan kuadrat, sehingga kita bisa akarkan. Nah, berapa akar dari 4? Akar dari 4 itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita keluarkan bentuk akarnya ini menjadi akar 20 sama dengan akar 4 kali akar 5. Nah, akar dari 4 sendiri sama dengan 2. Mengapa? Karena 2 dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 4. Berarti hasilnya di sini nanti 2 akar 5. Mengapa 5 ini tidak bisa diakarkan lagi? Karena akar 5 tidak bulat, maka penyederhanaan bentuk akarnya hanya sampai di akar 5. Nah, kalau misalnya kita mau cari bukti, misalnya kita mencari akar dari 5. Akar dari 5 kalau menggunakan pohon faktor ya 1 kali 5. Maka akar 1 kali akar 5 ya akar 5. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini dengan menggunakan pohon faktor, yang pertama kita bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima terkecil itu kan mulai dari angka 2. Jadi, pertama 20 bagi 2. Bagi 2 itu sama dengan 10. Nah, 10 ini kan bisa dibagi lagi. 10 bagi 2 sama dengan 5. Sekarang kita lihat 5. Apakah 5 bisa dibagi dengan 2? Di sini tidak bisa. Jadi sisa hanya sampai di atau sisa 5. Jadi faktornya di sini adalah 2, 2, dan 5. Nah, sekarang kita kumpulkan 2 buah angka yang sama menjadi 1. Contohnya nanti 2 dengan 2. Kemudian angka yang sama yang dimaksud tadi adalah 2 dengan 2 bilangan prima dikumpulkan menjadi 1. Berarti kita kumpulkan 2 dengan 2 dijadikan 1. Jadi hasilnya nanti itu sama dengan 1 buah lingkaran yang ini namanya lingkaran karena angka 2 ini kita sudah kelompokkan jadi 1.
satu buah lingkaran itu dianggap satu angka. Nah, 5-nya nanti tidak masuk dalam lingkaran. Jadi inilah yang dijadikan akar. Jadi akar dari 20 nanti sama dengan 2 akar 5. Karena 5 tidak ada temannya, jadi dia dijadikan akar. Oke, next. Contoh nomor 2. Bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Di sini akar dari 32. Yang pertama, kita juga bisa menggunakan dengan mencari faktor yang salah satunya itu bilangan kuadrat. Maka di sini akar dari 32 itu kan sama dengan akar dari 16 kali 2. Mengapa kita ambil angka 16? Karena 16 itu ada akarnya. Jadi kita keluarkan dari dalam bentuk akar 16 kali akar 2. Akar dari 16 itu kan sama dengan 4 kali akar 2. 4 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, sekarang coba kita buktikan dengan pohon faktor. Maka yang pertama nanti kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima di sini adalah 2. Kebetulan 32 itu bisa dibagi dengan 2. Berarti 32 bagi 2. 32 bagi 2 sama dengan 16. Nah, sekarang kita cari 16. Apakah 16 bisa dibagi 2? Bisa. 16 bagi 2 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 bisa lagi dibagi 2. 2 bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita berhenti di angka 2 karena 2 tidak bisa dibagi lagi dengan 1 atau 2 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima yang lebih besar dari 2 seperti 3. Nah, bagaimana kita menentukan hasilnya? Maka kita kumpulkan 2 angka yang sama jadi 1. Dan angka yang sama maksudnya di sini adalah bilangan prima ini. Maka di sini kita kumpulkan jadi 1, 2 bilangan jadi 1. Jadi untuk hasilnya 2 buah bilangan yang sudah dijadikan 1 dan dalam bentuk lingkaran itu dianggap 1 angka. Berarti akar dari 32 sama dengan ini dijadikan 1 angka. Berarti 2 kali ini juga jadi 1 angka, 2 kali, dan 2 yang ini tidak memiliki teman, maka 2 ini dijadikan akar. Berarti akar 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 akar 2. Hasilnya sama. Next, contoh 3. Di sini akar dari 75. Nah, akar dari 75. Kita cari salah satu bilangan kuadrat. Maka di sini akar dari 25 kali 3. Maka kita jabarkan akar 25 kali akar 3. Akar dari 25. 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 25, yaitu 5 kali akar 3. Sama dengan 5 akar 3. Nah, bagaimana jika menggunakan pohon faktor? Berarti 75. 75 sekarang bilangan prima terkecil itu mulai dari angka 2. 75 tidak bisa dibagi dengan 2. Berarti kita cari bilangan prima yang lain yaitu 3. 75 bagi 3 sama dengan 25. Sekarang 25. 25 bagi 2 tidak bisa. 25 bagi 3 tidak bisa. Maka 25 bagi 5. Kita bagi dengan bilangan prima. 25 bagi 5 sama dengan 5. Sekarang kita berhenti di sini. Jadi 2 buah angka yang sama dijadikan 1. Dan satu lingkaran ini dianggap 1 angka. Berarti akar dari 75 sama dengan ini jadi 1 angka 5. Kemudian 3 tidak memiliki teman, maka ini akan dijadikan akar. Jadi akar dari 75 sama dengan 5 akar 3. Hasilnya sama. Contoh keempat. Di sini akar dari 200. Nah, kalau akar dari 200 tanpa menggunakan pohon faktor, kita juga bisa
langsung menggunakan cara yang pertama. 200 itu kan didapat dari 100 kali 2. Nah, maka kita sederhanakan akar dari 100 kali akar dari 2. Akar dari 100 sendiri itu sama dengan 10, karena 10 kali 10 sama dengan 100 kali akar 2, maka hasilnya 10 akar 2. Nah, jika mau bukti maka kita coba dengan pohon faktor. Kalau dengan pohon faktor berarti 200 bagi 2, bilangan prima 2 berarti 100. Kemudian 100 bagi 2. 100 bagi 2 itu sama dengan 50. Kemudian 50 bagi 2. 50 bagi 2 itu sama dengan 25. Kemudian 25 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa. Ini dibagi 5 sama dengan 5. Jadi kita berhenti di sini. Dua buah angka yang sama dijadikan satu, maka hasilnya nanti dua buah angka yang sama dianggap satu angka. Berarti akar dari 200 sama dengan ini jadi satu angka 5 kali ini jadi satu angka 2 kali ini tidak punya teman jadi akar 2. Sekarang kita kali 5 kali 2 berarti 10 kali akar 2. 10 kali akar 2 sama dengan 10 akar 2. Hasilnya sama. Oke, contoh soal terakhir. Di sini 3 akar 28 atau 3 kali akar 28. Maka yang kalian cari akarnya atau cari nilainya itu akar dari 28. Ini yang kalian sederhanakan terlebih dahulu. Maka 3 akar 28 berarti 3 kali akar 28 itu didapat dari bilangan berapa kali berapa, dimana salah satunya itu bilangan kuadrat, berarti 4 kali 7. Mengapa? Karena 4 kali 7 itu 28. Jadi 3 kali, kita sederhanakan 4 kali 7 ke bentuk akar yang lebih sederhana, berarti akar 4 kali akar 7. Maka 3 kali akar dari 4 itu kan sama dengan 2 kali akar 7. 3 kali 2 sama dengan 6 kali akar 7. 6 kali akar 7 sama dengan 6 akar 7. Nah, jika mau bukti, kita coba cari akar dari 28 ini menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang kita lihat 28 berarti dibagi dengan bilangan prima. Kebetulan 28 ini bisa dibagi dengan 2, berarti 28 bagi 2 sama dengan 14. Karena 2 kali 14, 28. Kemudian 14 bagi 2 itu sama dengan 7. Nah, sekarang kita berhenti di 7, karena 7 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi dengan 3, tidak bisa dibagi dengan 5, hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Maka kita kelompokkan dua bilangan yang sama jadi satu. Maka ini dianggap satu angka, berarti akar 28 sama dengan 2 kali, ini tidak ada teman jadi akar 7. Jadi 2 kali akar 7 sama dengan 2 akar 7. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di soalnya tadi 3 kali akar 28. Akar dari 28 tadi sama dengan 3 kali 2 akar 7. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 itu 6 akar 7. Hasilnya sama. Oke anak-anak, dari beberapa contoh soal tadi, sekarang kita coba mengerjakan beberapa soal. Nah, di sini soal pertama, ubahlah pangkat pecahan berikut dalam bentuk akar. Di sini hanya disuruh untuk mengubah, berarti jawabannya 7 pangkat 2/3 sama dengan, kita tulis pertama akarnya dulu, kemudian 7 pangkat 2/3. Lebih sederhananya, dalam kurung akar 7, di sini pangkat akar 3 pangkat 2. Next, nomor 2. Tentukan nilai dari 8 pangkat 2/3. Nah, yang ini
pertama apa? Kita ubah ke dalam bentuk akar. Berarti ini jadinya akar 8. Di sini akar 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita sederhanakan akar 3 dari 8. Artinya apa? Cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 8. Berarti di sini akar 3 dari 2 pangkat 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan, sekarang akar 3 dari 2 pangkat 3 kita ubah lagi ke dalam bentuk pangkat. Dalam bentuk pangkat pecahan, berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Nah, 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3 itu 1, berarti sisa 2 pangkat 1 kali 2. Hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berarti 2 pangkat, berarti 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nomor 3, tentukan hasil dari akar 3 dari 4 pangkat 6. Ibu tulis di sini akar 3 dari 4 pangkat 6. Maka pertama kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, berarti 4 pangkat 6 per 3. Nah, sekarang kita sederhanakan. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2, berarti kali 6 kali pangkat 6 per 3. Sekarang kita kalikan pangkat dengan pangkat. Hanya kali pembilangnya saja, berarti 2 pangkat 2 kali 6, berarti 12 per 3. Jadi 2 pangkat 12 bagi 3 sama dengan 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya sama dengan 16. Oke, selanjutnya nomor 4. Di sini sederhanakan bentuk kuadrat berikut. Kita pakai salah satu cara. Misalnya kalian tidak bisa menggunakan pemfaktoran, berarti kalian bisa menggunakan dengan cara pohon faktor. Jadi di sini akar dari 72. 72 dibagi dengan bilangan primer terkecil. 72 bagi 2 sama dengan 36. Nah, sekarang 36 bagi 2. 36 bagi 2 itu kan sama dengan 18. Sekarang 18 bisa dibagi 2, yaitu 9. Sekarang 9. 9 tidak bisa dibagi 2. 9 ini dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 3. Nah, sekarang berhenti sampai di angka 3. Karena 3 tidak bisa dibagi lagi dengan 2 atau dengan 5. Dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Maka sekarang kita kelompokkan 2 buah angka menjadi 1. Ini 1, ini 1. Dan 2 buah angka ini dianggap 1 angka. Berarti akar dari 72 sama dengan ini dijadikan 1 angka 2 kali. Ini juga dijadikan 1, 3 kali. 2 ini tidak ada temannya, maka ini dijadikan akar. Berarti 2 kali 3 sama dengan berapa? Sama dengan 6 akar 2. Kalau kita menggunakan salah satunya adalah faktor atau menggunakan pemfaktoran, akar dari 72 sama dengan akar dari 2 kali 36. Nah, sekarang kita bisa akar 2 kali akar 36 sama dengan berapa? Akar 2 kali akar dari 36 itu kan sama dengan 6. Karena 6 kali 6 sama dengan 36. Akar 2 kali 6 sama dengan 6 akar 2. Hasilnya sama. Nah, nomor bagian B. Di sini 5 kali akar 50. Nah, di sini kita cari akar dari 50 itu berarti kita cari yang salah satu bilangannya itu adalah bilangan kuadrat. Maka di sini Ibu tulis 5
kali akar 50. Berarti 5 kali 50 itu kan bisa didapat dari 25 kali 2. 25 kali 2 itu kan sama dengan 50. Mengapa di sini Ibu tidak tulis 5 kali 10? Karena nanti kita tidak bisa mencari akar dari 5 dengan akar dari 10. Jadi di sini kita cari bilangan yang salah satu bilangannya nanti itu bilangan kuadrat. Jadi hasilnya 5 kali kita jabarkan akar dari 25 kali akar dari 2. Berarti 5 kali akar dari 25 itu kan sama dengan 5 kali akar 2. 5 kali 5 sama dengan 25 akar 2. Jadi hasilnya di sini 25 akar 2. Kalau kita menggunakan pohon faktor, maka di sini didapat 50. Kita fokusnya di akar dari 50. Nah, 50 bagi 2 itu kan sama dengan 25. 25 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, maka di sini dibagi dengan 5, hasilnya 5. Nah, dua buah angka dijadikan satu. Dua buah angka yang sama dijadikan satu, dan yang tidak memiliki teman maka dijadikan akar. Ini dianggap satu angka, berarti akar 50 sama dengan ini 5 kali akar 2. Jadi hasilnya akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Ini sama 5 akar 2. Kemudian di soal tadi 5 kali akar 50 berarti 5 kali 5 akar 2 sama dengan 25 akar 2. Hasilnya sama. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang bentuk akar, bagaimana menyederhanakan serta bagaimana konsep dari bentuk akar serta soal-soal yang berkaitan dengan menyederhanakan bentuk akar. Jadi, jika kalian mengalami kesulitan silakan bertanya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya yaitu operasi hitung pada bentuk akar. Selamat menonton.